كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Adnan, pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Pak Kiai diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan juga dimudahkan segala urusan minat dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati para jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Para jamaah, mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menjadi saksi nanti kelak di yaumil akhir bahwasanya kita hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Dan juga mungkin selanjutnya langsung saja nanti diberikan kepada guru kita Ayahanda Kiai Haji Adnan untuk memberikan pelajaran pada kita semua pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. لا نراد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang kedua untuk segenap jamaah dan warga masyarakat Perum. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, kemudian diberikan umur yang barokah dan membawa keberkahan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wajran min ahli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa hifdil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal qarabin was suhada'i was salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan Allah muliakan pengurus DKM beserta jajaran, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kajian tauhid yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama serta paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja beserta puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Terutama sampai detik ini kita masih dipilih oleh Allah, diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada setiap manusia, yaitu nikmatuddin, diberikan nikmat agama, yakni agama Islam. Mudah-mudahan kita hidup dengan Islam, dan mudah-mudahan kalaupun ajal kita harus sampai, mudah-mudahan dalam keadaan Islam. Karena Allah tidak menginginkan kita meninggal tidak dalam keadaan Islam. Berarti setiap yang Allah pesankan, yang Allah tidak inginkan, selain daripada itu ada sesuatu hikmah yang sangat besar dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang khoyali, yang kadang menurut kita indah, belum tentu menurut orang lain. Tetapi sejatinya kehidupan yang akan kita raih itu bukan hanya kesenangan dunia, tetapi kesenangan yang memang kesenangan yang asli di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan nikmat iman wal Islam ini kita diberikan kemampuan untuk setiap beretikon, berperilaku, berkata hanya yang dibenarkan oleh Islam, agar hidup kita terarah, teratur, tertata, menata kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian nikmat kedua, yaitu kita diberikan nikmat sehat rohani dan jasmani. Mudah-mudahan bila manusia sehat jasmaninya juga sehat rohaninya, insya Allah bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Karena manusia itu ada yang sehat jasmaninya saja, ada yang sehat rohaninya saja, ada yang sakit jasmani tapi rohaninya sehat, ada juga yang kadang-kadang sakit jasmani, sakit rohani.
dan tokonya itu masing-masing udah ada posnya masing-masing. Urusan lahiriah ada medisnya, urusan batiniah ada medisnya, dan penanganan juga harus tepat ya, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur. Sebetulnya umur itu nggak ada yang panjang, hadirin ya. Umur manusia itu lam yajid wa lam yanqus ya. Manusia itu, kita ini lahir ke dunia udah MOU, udah siap ya. Berapapun umur yang Allah berikan, kita sudah siap, sudah terima. Hanya saja kita tidak tahu, lupa. Andaikan waktu MOU umur yang diberikan kepada kita umpamanya 40 tahun, yang hari ini istilahnya sudah 39 tahun, ini pasti gemeter Pak, gemeter pasti. Pasti udah nggak enak makan, nggak enak minum, kepengennya ibadah terus, ya enggak? Oleh karenanya adalah umur bagian ayat yang dirahasiakan oleh Allah. Maka kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa ajal sudah datang. Ini nikmat umur. Sehebat apapun keinginan kita, kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Nikmat selanjutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan nikmat kerasulan. Ya. Sampai detik ini kita diberikan nikmat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan Nabiullah, Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengenal Rabb, tidak akan mengenal makhluk, tidak akan pernah mengenal nikmat, tidak akan pernah bisa bersyukur, tidak akan pernah bisa bersabar, terkecuali dengan nikmat dilahirkannya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersolawat, bahkan memerintahkan solawat. Allah bersolawat dan memerintahkan kepada malaikat dan manusia, kepada orang-orang yang beriman, ya, diperintahkan untuk bersolawat. Betapa besar dan agungnya hamba Allah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad dari dunia sampai akhirat, yang pada ujungnya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat, ya, yang mendapatkan garansi, yaitu pertolongan Allah melalui syafaatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan alam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, asbat tabi'in, kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu juga para jamaah sekalian, ini pengajian perdana. Saya perlu informasikan kitab yang dibahas adalah kitab Tijan Daruri, ya. Kitab Tijan Daruri ini tipis, cuma 8 lembar. Tapi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menyampaikan, juga jamaah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerimanya. Insyaallah bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Sebelum itu mari kita bersalawat. Ngajinya enjoy aja Pak, ya, enjoy aja ngaji. Tauhid itu nggak bisa pasang hati, pasrah dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya Habibil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir
واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين ومن نجمي يا ربي بالمصطفى مالك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الأمير نائي فلا أبار في قول الله منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى صفاته لكل حول من أهوال المقتام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ngaji itu syaratnya dibawa seneng ya. Guru kagak bisa minterin ya. Yang bisa minterin itu adalah Allah. Itu. Guru hanya sebagai wasilah. Cuma nanti
Kalau kita akan dijadikan oleh Allah orang yang paham dalam sebuah ilmu, ya Allah bikin skenario, dikirim gurunya yang bisa memahamkan. Tidak ada guru itu bisa ngasih ilmu minta, nggak ada, gitu ya. Selain daripada Allah dalam tataran tauhid, ya, itu lam yadur walam yanfa. Maka bersandar dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau pakai logat Jawa dulu apa? Pakai logat Jawa dulu aja lah. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia lan akhirat. Kalau pakai bahasa Indonesianya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita dengar Allah itu maha pengasih, di samping maha pengasih, maha penyayang. Betapa agungnya Allah yang kita sembah, bil i'tiqadi, yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kepada Allah lah kita berharap dan khauf. Ternyata Allah yang kita sembah itu bukan zat yang kejam, tetapi zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karenanya kata Rasulullah, sebagai orang Islam, orang mukmin yang mukallaf, setia punya pekerjaan yang baik dalam sudut pandang ridha Allah dan Rasulnya, tidaklah menjadi sempurna terkecuali mesti diawali dengan membaca bismillah. Ini jabarin bismillah nih 24 jam gak bakal kelar, Pak. Kenapa gak kelar? Kalau nggak dibahas, makanya nggak kelar karena nggak dibahas, ya nggak? Iya, satu kalimat juga kalau dibiarin nggak bakal kelar, ya. Maka kata Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'un fahuwa ajdamun aina qaisul barakah. Tuh, pekerjaannya wong mukmin, wong Islam, kapan kagak diawali dengan baca bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, maka seolah-olah pekerjaan itu kurang sempurna. Apakah tidak sempurna itu tidak selesai dalam pandangan mata? Ya, banyak orang bikin gedung, banyak orang bikin apa saja, selesai walaupun tidak pakai bismillah. Ya, yang bikin ini belum tentu baca bismillah. Bagus enggak? Bagus. Tapi tujuannya wong Islam itu bukan ingin punya hasil di dunia saja, tetapi ingin punya hasil buat nanti bekal ke akhirat. Wong urip nang dunjaki kok saya ngomong Jawa sih? Boleh enggak? Boleh ya. Padahal saya bukan orang Jawa, Pak. Bukan saya, bukan orang Koronjo, bukan orang, saya orang Pandeglang. Ya. Tapi kadang-kadang begitu, ya. Tapi bukan kesurupan, Bu. Bukan ya. Ya. Ada perumpamaan. Orang Islam punya pekerjaan baik,
Mau makan kagak bismillah, mau kerja kagak bismillah, mau tidur kagak bismillah, mau melakukan aktivitas yang dipandang baik tidak pakai bismillah, fahuwa aqtaun fahuwa ajnaun. Itu seperti begini, cantik mah cantik, tapi tangannya potong, tangannya buntung, kakinya buntung. Bagus mah bagus tuh ayam Bangkok, bagus, gede, mantep, tapi nggak ada buntutnya, pantas nggak? Mahal nggak bakal itu? Gara-gara ayam Bangkok itu bagus, walaupun bagus, tapi kalau nggak ada buntutnya mahal nggak? Nggak bakal mahal. Tapi yang diinginkan dengan bismillah itu pekerjaan wong Islam, pekerjaan orang Islam yang sudah mukallaf akilin balikin, maka ketika pengen berkah mesti diawali bismillah. Baca Quran bismillah. Hanya ada satu surat dalam Al-Quran itu yang tidak boleh pakai bismillah, yaitu surat Baroah. Yang kalimatnya baro'atu minallah. Kenapa? Kan itu ayat Al-Quran, gak pakai bismillah, gak boleh pakai bismillah. Ya, ulama sepakat selain daripada sholat baro'ah maka diawali dengan Kenapa surat Baro'ah kagak pakai bismillah? Karena surat Baro'ah yaitu sedang menceritakan tentang perang. Sedangkan bismillah adalah tentang menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang. Kalau kita istilah sedang perang, ngelihat musuh senang, melihat musuh kasihan, ya ketembak dulu kita. Betul nggak? Iya, ketembak dulu. Buku pistol udah di sini, ingat kepada kasihan aja nggak diapa-apain, ya ditembak dulu kita. Itu makanya ulama sepakat dalam surat Baro'ah dalam Al-Quran tidak pakai bismillah. Tapi pekerjaan orang mukmin, setiap langkah yang Allah ridho mesti diawali bismillah. Tenang aja Pak Ustadz Badru, ngaji tauhid itu lambat ya. Jangan langsung mau ke kita belum juga membahas mabadi tauhid, apa tujuan ngaji tauhid. Kenapa mesti dibahas di awal sebagai prolog? Supaya apa sih yang akan kita kaji nanti? Ya. Ngaji mah nggak usah banyak. Yang penting paham. Saya itu kalau jamaah sudah paham udah Bu, nggak pernah dilanjutin, ya, nggak pernah dilanjutin. Karena meskipun dilanjutin juga, ya, satu bismillah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini di awal kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diharapkan dari kita membaca menyebut nama Allah setiap pekerjaan yang positif, yang baik, mengharapkan sebuah kebarokahan, ya. Boleh jadi kita mau berangkat ke aktivitas kita, ya. Mungkin sampai hari ini penghasilan kita besar, toh kadang-kadang malah jadi masalah. Boleh jadi di awalnya tidak diawali dengan bismillah. Mulai besok kita awali dengan bismillah. Kita kepengen barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Buat kita cukup, tapi kita bisa memberi kagak habis. Kagak habis. Kita yang ngeluarin seneng, yang nerimanya seneng. Itu namanya barokah. Kapan ya diri kita sudah barokah, rezeki barokah, insya Allah tuh rezeki gampang kalau diajak sodako. Iya. Kalau hidup kita sudah barokah, dua cirinya nanti.
Ketika ada barokah dalam harta, gampang diajak sedekah. Ketika ada barokah pada diri kita, gampang kalau diajak ibadah. Kalau sampai hari ini kita masih malas, ada masalah barangkali. Mungkin salah satunya setiap pekerjaan ada yang tidak diawali dengan bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut setiap kita melakukan aktivitas ternyata Ar-Rahman. Ya. Rahmannya Allah itu tidak terbatas. Maukah dia ibadah, mau nyembah, mau kagak, mau nurut, mau enggak. Tapi merata. Maukah dia berakal, tidak berakal, yang ada di daratan, yang ada di lautan, Allah berikan. Makanya ini di alam dunia ini kita mendapatkan nikmat Rahman. Ya. Dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi kita juga harus mikir hadirin. Halo? Ya. Begitu cintanya Allah, jangankan lagi kepada hambanya yang kagak ibadah, yang tidak ibadah pun diberi oleh Allah. Ya. Bahkan secara logika kalau ibadah banyakkan kita. Tapi mobil banyakkan dia. Ibadah banyakkan kita. Tapi uang banyakkan itulah Rahman Allah. Ya. Itulah Rahmannya Allah. Kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tuh. Rahmannya Allah itu al-ablagu minar rahim. Nikmat Rahman Allah Subhanahu, sifat Rahmannya Allah itu lebih besar ketimbang rahimnya Allah. Karena rahim nanti spesialis. Ya. Spesialis, Bu. Mudah-mudahan aja kita dapatkan. Ya, dapatkan. Kalau Rahman itu umum, tidak khas. Ya, tidak khusus. Yang namanya umum buat siapa aja boleh. Di mana aja boleh. Dalam keadaan apa aja boleh. Nah, tetapi orang mukmin meskipun sifatnya umum, nikmat umum ini tetap mendapatkan dua keuntungan. Allah berikan nikmat di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala dicukupi kita oleh Allah sebagai nikmatul indad, nikmat keberadaan dan tanggung jawab keberlangsungan hidup di dunia, maka Allah berikan fasilitas kepada kita. Tetapi yang namanya orang mukmin itu nanti bisa mengklasifikasi bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita hitung, kita bagi, ya. Ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Nikmat dohir itu tidak lepas dari tiga: makanan, minuman, dan pakaian. Ya. Tapi orang mukmin sama, non mukmin juga sama, tiga: makanan, minuman, dan pakaian. Pakaian itu bukan hanya baju, bisa ditemukan seluruh tempat bernaung, berlindung, ya. Itu adalah pakaian, termasuk fasilitas kendaraan, motor, mobil, becak dan lain sebagainya. Itu adalah pakaian untuk menyampaikan kepada sebuah tujuan, ya. Pakaian ini tujuannya adalah untuk melindungi dari dingin dan panas. Makanan dan minuman adalah buat mengenyangkan dan tidak haus, menyegarkan. Tuh. Padahal kalau logika berbicara, sehebat apapun pakaian yang kita miliki, kain yang kita miliki, kalau nempel di badan kita, ada pada kita, tidak dibarengi dengan ibadah, ujung pakaian itu kemana? Jadi lap. Bener? Apa itu lap?
Nah, keset. Kalau sudah bosan digimana tuh keset? Dibakar kan? Dibakar. Tapi kalau itu jadi ibadah meskipun jadi keset, aku siap jadi keset karena selama aku masih berharga. Dia sholat, saya ikut sholat. Dia ngaji, dia ikut ngaji. Maka apa? Kebutuhan dunianya terpenuhi dan nilai akhiratnya dapat. Jadi untung jadi orang Islam itu kagak ada ruginya. Untung. Ketika badan kita segar dan segar itu digunakan untuk ngaji, digunakan untuk tasbih, untuk ibadah, untuk silaturahim dan lain sebagainya. Selama nikmat itu masih bisa digunakan, maka mengalirlah pahala-pahala itu untuk bekal nanti. Biar ujungnya nanti di WC. Ya enggak? Air itu kan ujungnya ke WC. Makanan juga ke WC. Tapi tinggal sampahnya. Saripati yang mana? Jadi nilai ibadah. Karena ketika kuat dengan makanan, istilahnya adem dengan istilahnya minuman, ternyata digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ganda. Ya, badan kita sehat, rohani kita sehat. Ya. Tuh. Ini mah balik baru perkenalan nanti. Nantinya mudeng nanti. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Nah, itu sifat rahmannya Allah. Kemudian Allah juga mempunyai sifat rahim. Maha melas asih. Tapi ini spesialis. Ini kagak diberikan kepada setiap manusia, tidak. Makanya dihitungnya nikmat kecil. Ya, karena nikmat yang khas, nikmat yang khusus. Kepada siapa sajakah nikmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan kapankah mulai berlakunya nikmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika yakhruju minad dunya, ketika kita keluar dari alam dunia dengan bentuk kematian, ya. Gak ada lagi rahmannya Allah, karena rahmannya Allah terbatas buat kehidupan dunia. Tetapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala spesialis, hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Kepada orang-orang mukmin. Dari sejak kita masuk ke alam barzah ila yaumil kiamah, maka hanya orang-orang mukminlah yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya biarin kita lezatnya pisang, lezatnya duren dinikmati oleh badan kita, tapi mesti ada sisa. Mesti ada sisa, artinya ketika kita sehat, gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Waktu senggang gunakan sebelum waktu sempit. Waktu hidup gunakan sebelum datangnya kematian, supaya bermanfaat hidup kita ini di dunia. Itu tujuannya. Nah, segitu aja udah setengah jam Pak Ustadz Badru ya. Ini ngaji cuma 1 jam. Ya. Alhamdulillah utawi sake puji lillahi kagungan Allah Rabbil alamin akang mangareni alam kabeh. Nah, maka kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji itu ada 4. Kalau kata Kisyair begini, qadimun liqadimin, qadimun lihadisin, hadisun liqadimin, hadisun lihadisin. Qadimun liqadimin, Allah muji pada zatnya.
Qadimun li hadisin, Allah muji pada makhluknya. Hadisun li qadimin, makhluk muji pada Allah, pada Robnya. Hadisun li hadisin, ya manusia muji kepada manusia. Tapi yang empat itu lillah, semuanya kepunyaan Allah. Yang pantas dan layak dipuji dan memiliki pujian itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baik, orang gak muji kita, gak usah marah, gak usah nagih, gak usah ngebalikin. Kadang-kadang kita sama ibu-ibu di sono mah, tuh ibu-ibu ono katanya nggak tahu diri, tapi ibu-ibu di sono, di sono, ya itu bukan ibu-ibu di sini mah lagi ngaji begitu. Atau bapak-bapak di sono, tuh. Udah saya tolong, udah saya bantu, padahal katanya kan kita suka begitu gitu manusia mah, iya. Padahal yang pantas dan layak mendapatkan sanjungan sekaligus pemilik puji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi puji ini mesti diterapkan, ya. Nanti dalam sebuah bahasan akan paham. Allah muji kepada Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Yakini seyakin-yakinnya Allah muji pada zatnya sendiri. Layak enggak? Layak bagi Allah. Yang kedua, Allah muji kepada hambanya para nabi dan para rasul, para aulia, para solehin, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebagai hambanya muji kepada Allah dengan ungkapan la ilaha illallah. Mau saya bahas dulu ini lapan la ilaha illallah, supaya ya sedikit paham apa sih tujuannya kita bertauhid. Nah, apa sih itu tauhid? Nah itu, selama ini tauhid itu wahdah, ya, meniadakan yang lain kecuali Allah. Pertama, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la baqa'a illallah, la ilaha illallah, la sami'a illallah, la ilaha illallah, la hayata illallah, la ilaha illallah, la qudrata wal irada wal ilma illallah. Lalu kita punya apa? Kagak punya apa-apa. Iya. Tidak ada pengetahuan terkecuali miliknya Allah. Tidak ada kehidupan terkecuali miliknya Allah. Tidak ada harta yang kita punya terkecuali miliknya Allah. Mata dan penglihatan, hidung dan penghirupannya, telinga dan pendengarannya punya Allah. Supaya uripki gak sombong, belajar tauhid itu bukan apa-apa, bukan. Ya. Pengen selamat itu yang penting jangan memiliki. Kalau punya mah boleh. Kalau punya boleh, tapi jangan pernah merasa memiliki. Kenapa tidak boleh merasa memiliki ibu-ibu? Takut kecewa.
Karena merasa punya kita, dapat kita, boleh kita, maka dia aku, dapat kita. Itu secara syariat. Hakikatnya siapa? Allah. Nah, itu tidak juga kita langsung begini. Itu mobil kamu dari siapa? Dari Allah. Itu enggak juga, enggak. Lisan, panca indera dengan manusia, dengan makhluk. Ini punya saya, kata bibir, kata lidah, kata lisan, kata pandangan mata. Tapi hati kita udah ngeduluin pemberian Allah. Maksudnya ngaji tahu itu begitu, ya. Ada yang harus dimunafikan, enggak dosa, enggak. Itu karena nggak mungkin bahasa hati untuk dibicarakan secara syariat, nggak mungkin. Supaya pandai bagaimana cara dengan manusia, bagaimana dengan Allah, tapi Allah yang lebih domain di hati kita. Ini rumah punya siapa? Punya saya kalau ditanya tangganya, karena bakal kaget. Ini punya siapa? Punya Allah. Nggak bakal kaget. Tapi biarlah di hadapan manusia punya saya, tapi di hadapan Allah pemberian Allah. Bahasa manusia dipakai untuk dengan manusia, bahasa kita dengan Allah pakai bahasanya Allah. La sautun wala harpun, tidak terdengar dan tidak terlihat. Begitu. Itu. Ini suami saya. Dari siapa itu suami? Dari Allah gitu. Ini suami saya lewat syariat pernikahan, tapi hakikatnya Allah. Gampang susah. Susah gampang. Kenapa jadi gampang? Allah berikan kemudahan. Kenapa jadi susah? Karena Allah tidak berikan kemudahan. Maka bermunajatlah kepada Allah setiap langkah dan perjuangan. Ya Allah, mudahkan. Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina fid dini wa dunya wal akhirah. Guru nggak bisa gampangin, siapapun nggak bisa nyulitin, terkecuali dikehendaki oleh Allah. Karena dua-duanya ladang ibadah. Ketika nikmat datang berarti ladangnya bersyukur. Ketika ujian istilahnya datang yaitu bersabar. Ketika musibah datang yaitu istighfar. Orang Islam nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Untung. Iya. Ketika datang ke rumah kita, ke keluarga kita, nikmat apapun datang ke kita, ya. Maka ibadahnya di mana? Bersyukur. Syukur ibadahnya. Jadi nilai kebaikan, jadi nilai ibadah. Satu saat datang lagi istilahnya dikasih serat, diri usaha tinggal usaha syariat sudah maksimal. Kenapa? Tetangga mah udah kebeli TV, ganti lagi TV-nya lagi, mobilnya ganti lagi ke TV. Padahal mah usahanya duluan kita. Allah berikan kemudahan. Oh, Allah lebih tahu. Ya, kelas ente udah ningkat. Nah, diujilah oleh Allah. Untuk memiliki sesuatu yang diinginkan diuji dulu oleh Allah, prosedur Allah. Ada ladang sabar, bersabar sambil ikhtiar. Kan gitu, al insanu ikhtiarun wallahu takdirun. Ikhtiarnya ibadah, kenyataannya nanti adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, satu saat diuji lagi dengan musibah, ya. Kan musibah itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita, ya. Padahal belum tentu jelek itu, belum tentu jelek. Kenapa belum tentu jelek? Mungkin ketika sehat, ketika enak kita nggak beristighfar kan. Begitu dikasih musibah kan terus lagi. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbil adzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Alhamdulillah, kata Allah, ternyata hambaku masih mau kembali kepadaku. Oh, ternyata di situ gratis mereview seluruh kenikmat yang pernah disandangnya, yang pernah didapatnya. Ternyata nikmat itu kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, ternyata berubah menjadi nikmat. Ya, madu bisa berubah jadi racun, Pak. Ya enggak? Padahal madu itu kan enak.
Karena kita lupa, kelamaan madu itu nggak dijaga, akhirnya berubah jadi cuka, dan setelah jadi cuka berubah jadi racun. Apa namanya? Kufur nikmat. Begitu. Oleh karenanya, nah, mudah-mudahan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, yaitu yang menguasai seluruh Rabbil masyriqi wal maghrib. Itu Alladzi fatara samawati fil ardi, ya, bahwa Allah lah adalah yang menciptakan bumi dan raja, itu Rabbil alam. Masya Allah itu bukan hanya sekadar bikin, tetapi tanggung jawab, ya, yang menjaga, merawat, mendidik, menata sampai peredaran darah kita adalah Allah. Ketika dibalikkan aturannya ke kanan, dibalikkan ke kiri, rebuk ke medis, darah salah muter, terjadilah yang namanya cuci darah. Itu kan programnya salah dan dibikin seperti itu oleh Allah. Apa? Apalah tatadabbarun, supaya kita bisa berenung, berpikir kalau ada seperti itu. Hal-hal yang tidak kita inginkan jangan dulu direspon sebagai negatif, bahwa inilah adalah episode hidup yang mesti kita alami dalam kehidupan dunia. Itu makanya kadang-kadang banyak orang frustasi, padahal kata Roma Irama begini, orang yang baik itu apakah orang yang tidak pernah melakukan salah? Belum tentu. Ya secara jelas sih iya, tetapi yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un, yang namanya Bani Adam pasti, yang namanya Bani Adam salah dan dosa pasti. Tapi salah dan dosa itu bukan sebuah masalah, ya, tapi ada solusi, ya. Setiap kejadian yang datang kepada kita, kita ngambil hikmahnya, itulah orang yang baik, yang bisa memetik sebuah hikmah dari sebuah kejadian yang pernah kita alami. Jadi tidak terpuruk itunya. Karena apa? Karena kata Allah, innallaha ghafurur rahim. Wassalatu lan rahmat wassalam lan kasalamatan ala rasulillahi, atas utusaning Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke haribaan habibana wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat juga dibagi kepada 3 bagian. Kalau secara lugawi maknanya rahmat, ya, kasih sayang. Tapi kalau sholat itu maknanya syar'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Yang namanya sholat itu bagian dari beberapa ucapan, bagian daripada pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan uluk. Nah, itu sholat. Sholat kalau dari Allah itu rahmat, kalau pada malaikat adalah istighfar, kalau kepada Nabi adalah syafaat, kepada wali adalah karomah, kepada orang-orang soleh adalah doa permohonan. Jadi orang yang sholat, orang yang baca sholawat, orang yang dirahmati oleh Allah dan dimohonkan ampunan oleh malaikat, dan akan diberikan syafaat oleh Rasul, dan akan mendapatkan karomahnya para wali, dan akan mendapatkan doanya orang-orang ternyata itu bundar. Bener nggak? Iya kan? Kenapa kamu tidak sayang? Karena tak kenal. Coba kenali aja dulu Allah, ya.
Begitu kenal kita akan penasaran, ingin tahu rahasia apa yang ada pada Allah untuk hambanya. Maka kalau sudah kenal tidak akan pernah menjauh. Ya, orang yang sudah arif billah mengenal Allah, maka ayah ingin segera kembali kepada Allah. Pertanyakan gampang sampai saat ini. Sudahkah kita siap sekarang mati? Nah, kenapa belum? Bukankah tadi kata ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana akan mendapatkan apanya kasih sayang yang sempurna selama ini kita masih jauh? Bukankah memberi itu yang paling tepat kepada yang lebih dekat dulu? Ya enggak? Yang tidak terlalu banyak biaya. Nah, maka ibu kalau ngasih itu kepada kerabat yang terdekat dulu, baru sebelahnya, baru sebelahnya. Jangan sampai timbul omongan yang dekat mengga dikasih, yang jauh aja. Bingung saya sama ibu-ibu itu katanya. Kok bisa baik sama yang jauh, sama yang dekat mah enggak. Padahal kalau sakit mah yang ngurusin, yang nengok yang dekat katanya. Yang bantu yang dekat. Yang jauh mah kadang-kadang enggak datang. Datang juga paling arisan. Nah, itu. Memberikan kebaikan kepada kerabat yang dekat itu nilainya jangan salah, Bu. Allah berikan 70 derajat. Ya. Itu. Yang dekat itu. Maka mengutamakan yang dekat dulu, baru yang jauh. Itu hanya step by step lah gitu ya. Tuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dengan dua kalimat ini cukup hidup ya. Dengan kedua kalimat ini membawa ini. Nih. Siapa man qala la ilaha illallah bi akhiri kalamihi dakhalal jannah ay ma'al fa'ijina bi ghairi hisabin. Siapapun orang warna kulit mana, suku bangsa manapun, yang di ujung hayatnya nanti membawa kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah laisa bihisabin. Sebuah keistimewaan dari Allah. Bila hambanya menutup napas terakhirnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir. Tidak akan pernah berjumpa dibangkitannya dari alam barzah. Tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya mizan. Gak pernah berjumpa dengan yang namanya mahsyar. Orang tersebut masuk surganya tanpa dihitung lagi, dipaket, dibungkus, disampaikan langsung ke surga. Ini namanya penduduk asli, bukan transmigrasi, bukan imigrasi. Maka banyak-banyaklah Bu, Pak, ya, berzikir. Karena zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada tujuan hanya kepada Allah,
tiada ibadah hanya untuk Allah, tiada harapan daripada selain Allah. Lisan kita aktivitas dengan manusia, dengan makhluk, tapi hati kita udah ngeduluin semuanya karena Allah. Enak aja ngaji mah, jangan tegang-tegang ya. Kok gini Allah itu Allah? Iya, ini mah sedang ngaji. Prakteknya nanti di lapangan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai karyawan dan lain sebagainya. Nggak mungkin saya jabarin langsung satu-satu di sini. Yang penting contohin aja 1, 2, 3, seterusnya sampai sekian urusan kita masing-masing yang nanti akan berbenturan dengan kenyataan di lapangan masing-masing. Oh, gitu. Betapa mutiara luar biasa. Bahkan nyari sholat kita, ngaji kita itu, kalau la ilaha illallahnya kagak bernilai, ini ada sanksi nanti ya. Tapi kalau la ilaha illallahnya udah mantep bahwa seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Tuhan itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pahami 2 ayat ini aja dulu supaya kita bisa yakini seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang kita tuju, yang kita pinta ya, yang kita harapkan segala pertolongannya ilallah. Tuh, saya kaji 2 ayat ini. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu, tapi satunya tidak berbilang. Satunya bukan kesatuan dari beberapa juz'iyah. Beda dengan satunya makhluk. Seorang manusia terdiri dari bagian kepala, tangan, kaki. Allah la yadun wala udunun. Allah kagak punya mata, kagak punya hidung, ya berarti nggak ada kepalanya. Awas jangan bingung nih. Kalau ngedengerin sampai di sini nih, lalu Allah itu siapa? Dikira kan begitu. Kalau Allah ada mata kayak mata yang ngomong, kalau Allah ada telinga kayak telinga yang mendengar, apa bedanya dengan dia? Sedangkan Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak bisa diumpamakan baik dalam kenyataan maupun dalam imajinasi. Pokoknya Allah itu ada. Kalau di hati kita bertanya-tanya seperti itu adalah bisikan daripada syaitan. Yakini seyakin-yakinnya Allah itu ada. Lalu Allah ada itu siapa sebetulnya Allah itu? Allahus somad ya, Allah as-somad. As-somad itu adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sejatinya sesungguhnya zat Allah itu adalah ya zat yang kaya meliputi segenap alam. Oh, berarti as-somad itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Nggih. Iya. Ya.
maka harapan-harapan itu hanya bisa absolut bila digantungkan kepada Allah. Lalu siapakah yang bisa menolong kita? Yang bisa nolong kita adalah dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tapi pertolongan itu kan gak serta-merta langsung dari Allah. Iya, karena Allah bikin skenario. Ya enggak? Ya, kalau kita mau ditolong jadi orang pintar, maka Allah kirim guru yang ngajar. Kalau kita ingin pintar dalam perdagangan, maka Allah akan turun orang yang bisa menjelaskan bagaimana cara dagang sukses, modal begini, manajemen begini, kan begitu. Itu adalah sunatullah. Tapi kalau dipikir hakikatnya siapa? Allah. Oh, maka seluruh makhluk bergantung. Maka kalau kita kepengen sukses, banyak-banyak baca as-somad. As-somad, 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 ya somad, ya somad, ya somad, ya somad, ya Allah, Dat yang maha pemberi tempat berlindung bergantung. Itu. Banyak-banyak kita dikir eling bahwa yang sanggup memberi itu adalah Allah yang punya sifat as-somadu. As-somad itu maha memberi seluruh kebutuhan makhluk yang berkaitan dengan sifat rahmannya Allah maupun yang berkaitan dengan sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Tapi yakini yang bisa memberi itu hanya Dat yang maha tunggal. Bersihin dari kalbu kita itu ada Tuhan yang selain daripada Allah. Sebetulnya nggak mungkin sih secara dasar mah, tapi bisa terjadi kemusyrikan itu, Bu. Contoh begini, kecil-kecilan aja, kecil-kecilan. Nih pala teriut terus nggak ada berhentinya. Tahu kebanyakan makan jengkol atau pete dan lain sebagainya, puyeng atau tidak ngopi, umpamanya. Maaf, Pak Ustadz baru bukan nanyain kopi ya, saya bukan. Bukan itu. Puyeng karena biasa ngopi. Der aja dibikin kopi segar tuh, ya. Segar hilang, puyengnya hilang. Apa kata dia? Kalau tidak ngopi, wah pingsan. Nih. Padahal secara fakta dia bener ahli ngopi. Berarti kalau nggak pengen pingsan, nggak bisa harus ngopi. Nah, dalam hal syariatnya mungkin ada benernya, tapi dalam bab akidah ini masalah. Berarti ada yang bikin pingsan, yaitu tidak ngopi. Kopi itu adalah makhluk. Mana ada makhluk bisa bikin pingsan dan tidak pingsan? Ini awas ini bicara tentang hati, tentang keimanan, bukan bicara syariat ya. Itu bukan bicara syariat. Itu ngomongnya mah begini ya, tidak pakai insya Allah ya. Tapi kadang-kadang melibatkan, tapi hatinya keluar. No. Jadi harus bagaimana? Bolehkah kita ngomong begitu? Boleh. Namanya juga ngomong, tapi hati udah duluan. Ternyata bukan ngopi dan tidak kopi yang bikin pingsan, ternyata yang bikin pingsan dan tidak pingsan adalah Allah. Biarin sama tangganya, sama teman. Waduh, kalau nggak ngopi saya istilahnya udah limbung ini. Nggak apa-apa bilang begitu, tapi hati udah nyeblot duluan. Syariatnya Allah. Gampang itu, susah itu juga kayak gitu, susah. Oleh karena susah, banyak-banyaklah latihan. Apa? Banyak-banyaklah dikir kepada Allah. Karena dikir adalah tatmainul qulub. Ya, tuh. Nah, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Sesi kalau memang masih ada waktu, silakan. Barangkali ada pertanyaan dari bahasan tadi ya. Itu. Silakan. Kalau pertanyaan di luar bebas, nggak apa-apa. Ya.
Ya mungkin jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya seputaran sekitar tauhid juga ada istilah di pabrik. Ya. Kalau tidak melaksanakan sholat Jumat sekian kali bisa dihitung kafir. Jadi ada salah satu teman katanya kalau 3 kali berturut-turut kafir nih. Jadi dia sholatnya 3 sekali dalam 3 minggu biar nggak kafir katanya. Oh. Iya. Iya. Jadi gimana itu Pak Kiai, minta mohon penjelasannya. Ini di pabrik ya? Di pabrik Oh, sering, di pabrik. bahkan yang nggak sholat juga lebih banyak sebenarnya. Tapi ini situasinya di pabrik ya? Pabrik. Nah, di pabrik. Ya, kadang-kadang kan kasih statement itu, nah itulah ya. Jadi sikon itu mesti juga menjadi sebuah jawaban. Ya. Saya tanya, di pabrik itu kita kerja di rumah kita apa di orang lain? Kita itu di bawah tanggung jawab orang lain apa tanggung jawab kita sendiri? Adakah istilahnya keluasan atau waktu yang disediakan untuk sholat Jumat bagi karyawan? Ya, suka menepati atau berkurang berlebihkah kita istilahnya melaksanakan? Begini, sholat Jumat itu wajib bagi mukimin, ya, yang terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Kita itu bekerja pada dunungan kita, yang waktu kita itu adalah menjadi pundi-pundi penghasilan, ya. Selain yang disediakan oleh pemilik pabrik itu, kita tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Umpamanya setengah jam, ya, setengah jam yang disediakan, maka lebih sampai 40 menit, maka yang 10 menitnya namanya korupsi waktu. Kalau nilai 10 menit itu 100.000, maka yang 100.000 itu akan jadi racun bagi yang lain. Ini dalam tataran tauhid, ya, tuh begitu. Itu kadang-kadang kan agak sepele. Nah, pertanyaannya bagaimana orang mengkafirkan yang tidak sholat di pabrik sedangkan dia berada di pabrik? Nah, memang ada hadis bila kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu dikategorikan terjangkit penyakit munafik. Tapi untuk jadi munafik itu kan ada alasan. Kalau dia diam di rumah hari Jumat 3 kali berturut tidak Jumat dan dia sudah wajib Jumat, sing kono sing jadi munafik. Yang gitu yang namanya munafik. Karena tidak ada udur. Kita ke pabrik itu di sana musafir. Musafir itu sah melaksanakan Jumat, Jumatnya jadi, tapi dia sah melaksanakan Jumatnya sah, tetapi dia tidak menjadikan Jumat karena dia tidak mukimin. Dia dalam pengawasan orang lain. Jangan mudah menjasti seseorang dalam keadaan seperti itu kafir, jangan. Tapi kalau sholat duhur ngempleng mah itu boleh, ya, itu nggak boleh begitu karena kita kayak begini aja. Masjid ini rame, masjid rame. Kalau tidak dijaga oleh sapami, ini banyak sendal yang hilang dan kendaraan yang hilang. Pertanyaannya, sapam itu wajib apa nggak Jumat? Nggak wajib. Nah, karena tugas dia adalah keamanan. Itu.
Menjaga keselamatan harta daripada orang yang ibadah itu bagi siapa yang lebih penting. Lalu dia dosa? Enggak. Setiap sesuatu yang diatur oleh agama, hal seperti itu tidak. Itu kan. Jadi kadang-kadang kan memang begitu. Kadang-kadang gampang menjustis orang, sedangkan syaratnya itu tidak. Syarat untuk menjadi munafik itu dalam hal itu seperti apa? Kalau dia berada di lingkungannya, ada di rumah, gak kemana-mana, mukim namanya. Lalu dia sengaja meninggalkan sholat Jumat, tidak ada udur itu pun. Tapi kalau sakit, kalau hujan besar, sehingga dia kalau mau berjamaah ke masjid Jumat juga istilah kebasaran kan, itu juga tidak menjadi istilahnya dosa, tidak menjadi dosa, begitu ya. Itu, ya kita mah jangan dulu sebelum paham benar masalah, nggak usah, bahaya. Mengkafirkan orang yang belum jelas ya, sedangkan dia orang mukmin, dadang mukmin, bersyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya apa namanya itu? Murtad fi'liyah nanti. Nah, orang seperti itu diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat kembali ya. Itu kalau kondisi di perusahaan itu tidak jatuh, terkecuali kita selidik dia Jumat enggak ada orang. Enggak, itu masalah nih. Ya. Nah, itu dia mah itu udah bukan keluar lagi, mengeluarkan diri, tapi jangan dijustis. Dinasehati. Ya. Dinasehati dulu. Ya. Karena orang yang sudah beriman itu enggak usah disahadatin lagi. Dengan langsung dia sholat sudah bersahadat. Begitu. Bahkan begitu lahir juga enggak usah disahadat lagi karena kedua orang tuanya sudah muslim. Nah gitu, tinggal nyadarin aja mas, gitu, bukan apa-apa gitu, rugi kalau tidak sholat, gitu ya. Memang kaya enggak, gitu, miskin mah kita lanjut, gitu, hutang makin besar, gitunya, akhirnya hutang sholat tambahin, hutang warung nambahin, karena gitu. Ya coba dengan sholat minimal, istilahnya hutang sholat kebayar, walaupun hutang hutang warung belum kebayar, kan orang enak, itu nggak usah gitu ya. Nah, jangan justru itu adalah untuk memecah belah keretakan daripada Islam. Ya ingatkan aja lah ya. Jangan dijustis pakai hukum, terkecuali dia mukimin di tempatnya. Itu pun enggak langsung Pak RT nggak boleh. Kamu sudah 3 kali Jumat nggak Jumat, kau munafik ya. Gitu langsung keluar lagunya Ida Laila Pan. Ya diantaranya itu siapa? Silakan kalau masih ada. Bu silakan, nggak apa-apa seputar ibu, nggak usah langsung dengan kaitan silakan siapa aja, problem nggak apa-apa. Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, maaf saya mau tanya. Boleh. Kalau air 2 kulah itu ukurannya Coba kasih itunya, segimana? nggak kedengar. Apa namanya, pengeras suara nggak kedengar. Agak kuat dikit bu, sama kadang-kadang budek kalau pertanyaan. Kalau air 2 kulah itu ukurannya segimana? Ya. Terus kalau air 1 gentong kan ukurannya 350 liter, itu termasuk 2 kulah atau tidak? Iya siap, udah sip, udah. Terima kasih. Air 2 kulah itu adalah termasuk had akol ya, terhindarnya dari mustakmal. Batasan terbawah daripada mustakmal. Air 2 kulah itu adalah para ulama air yang isi dalam sebuah gentong atau drum itu 240 liter. Ada yang mengatakan 216 liter, tapi kaul mu'tamadnya itu adalah 240 liter, yaitu yang bisa terhindar daripada mustakmal. Itu. Jadi air 2 kula itu air yang airnya dalam satu wadah. Kalau dalam ini dalam ukuran begini. Kalau dalam ukuran air 2 kula itu
adalah ukuran persegi panjangnya dalam kali lebar itu adalah 60-60. Maka untuk menjaga istilahnya kekhawatiran kalau bikin bak di rumah itu adalah semeter persegi, atas semeter, bawah semeter, lebar semeter, dalam semeter untuk menghindari daripada mustamal. Itu ya, itu. Secara isinya namanya air 2 kula itu adalah setiap satu wadah satu tempat yang berisi yaitu air sejumlah 240 liter ya, itu dikategorikan 2 kula. Artinya boleh tanpa pakai sidukan, pakai gayung untuk menggunakannya. Ibaratnya langsung istilahnya dia itu boleh, dan itu tidak mustamal dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dua madhab itu sepanjang air itu tidak berubah, ya berubah warna, berubah, maka tidak dikatakan mustamal. Tapi madhab Syafi'i mau merubah mau kagak, asal air kurang 2 kula dipakai dan sisa basuhan wajib masuk ke situ adalah mustamal. Air mustamal itu airnya suci, ya. Air mustamal itu air suci, tapi tidak mensucikan. Bagaimana caranya? Ya ditambah aja. Kalau air itu nanti ditambahnya menyampai 2 kula, berarti air itu kembali kepada thahirun wa maturun, suci dan mensucikan. Selama tadi tidak berubah warna, rasa dan bau tuh. Itu kira-kira begitu Bu ya. Air 2 kula itu kapasitasnya dalam satu wadah yaitu 240 liter. Kalau di rumah kita ada 300 liter ya aman. Berarti aman tuh ya. Itu. Ya. Nah, sekarang mah gampang ini main center langsung aja dari pusatnya. Ya, ada kolamnya. Ya ada kolamnya. Kalau mau bikin kolam itu minimal kita semeter persegi. Kedalaman 1 meter, kanan kiri 1, 4 perseginya 1 meter. Itu termasuk kategori aman. Ya, kategori aman. Nggak apa-apa. Di luar tauin nggak apa-apa. Ya, bebas aja. Silakan barangkali masih ada ibu-ibu. Atau mau berkaitan dengan urusan perempuan dan sebagainya silakan. Ya, ya. Maaf Pak Kiai. Ya. Berarti boleh dikobok gitu. Boleh. Boleh. Ya boleh. Iya. Boleh, yang penting jangan berkurang. Tapi darinya boleh karena nanti ada mutan najis dan berubah, itu udah lain lagi nanti. Ya, gitu. Boleh dikobok. Gimana? Di kamar mandi boleh baca bismillah. Mau apa bismillahnya? Boleh kalau mau wudhu mah. Ya. Pertanyaannya begini, ya begini, biar singkel nih saya kan. Ya, bagaimana hukumnya wudhu di kamar mandi? Kan gitu kan? Biar ketemu tuh, ya. Biar ketemu tuh. Apakah wajib kita menjauhi barang najis? Tidak. Yang wajib adalah menjaganya. Sepanjang terjaga boleh. Yang nggak boleh baca bismillah itu mau BAB. Itu nggak boleh. Sambil ngedet bismillah nggak boleh. Nggak boleh itu ya, karena bukan pada tempatnya. Kita wudhu di kamar mandi relatif kan ya. Kalau ada yang lebar kayak kamar mandinya Raffi Ahmad barangkali segede masjid ini kan. Nah, itu kan gitu. Tapi kalau kamar mandi kita kan sudah disekat-sekat ya. Paling lebar juga bisa 2 meter kali sekian kan. Nah, kan pertanyaannya bagaimana hukum istilah mendekati tempat najis itu hukumnya? Itu nggak apa-apa, yang penting terjaga. Makanya si keran itu mesti agak di atas tuh, satu agak di atas supaya kemustamalan tidak terjadi tuh. Kedua itu perkara kita istilah baca bismillah, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim gitu. Walaupun ada sebagian ulama yang memakruhkan. Makruhnya itu apa? Bacanya bukan bismillah yang makruh. Itu di tempatnya bukan bismillahnya yang makruh. Keadaan kita baca bismillah di tempat itu. Kalau bismillahnya nggak makruh, nggak makruh.
Perilaku kitanya itu yang makruh, tidak dapat pahala. Baca bismillahnya tetap dapat pahala. Cuman perilaku kita di situ itu tidak dapat pahala. Walaupun sebagian ulama itu ada yang memakruhkan. Tetapi di madhab Syafi'i tidak wajib menjauhi, ya berwudu menjauhi tempat najis. Kayak itu kan ada WC kan? Ada WC. Kan nggak mungkin bikin padasan di atas WC kan, enggak lah. Ya, enggak. Yang penting kehati-hatian. Itu aja yang paling penting mah, ya. Gitu. Daripada kita bikin jadi darurat lagi, satu darurat dana, kedua darurat tempat kan. Gitu. Manfaatkan yang ada, jaga sebaik-baiknya. Itu aja sebelum istilahnya kebeli tempat yang lebih luas lagi dan modal lebih gede. Begitu, ya. Ya. Ayo apalagi Bu? Pokoknya ngaji jangan malu-malu. Dari bapak-bapak barangkali silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Nah, zakat profesi. Nah, ini mah nyinggung Pak Badru. Enggak semua. Zakat profesi itu kan baru sekarang lah. Baru sekarang, ya. Kenapa? Semakin kesini kan kemajuan semakin maju, semakin produktif, ya. Zakat profesi itu kan ada standarnya. Zakat profesi itu sekarang umpamanya kan tetap zakat profesi itu nanti diukurnya kepada emas, ya, kepada emas itu. Kepada emas, kalau setahun itu menghasilkan 84 gram, berarti kan wajib 2,5%. Itu kalau dalam zakat emas. Tetapi Syekh Qardawi tidak ke situ, Bahkan di Indonesia ini yang punya penghasilan 4 juta sudah wajib zakat profesi. Nah, kalau diukur ke kimah, ke emas itu nggak nyampe. Nyampe enggak tuh? Cuman 40 juta setengahnya. Kalau tapi fatwa MUI udah masuk itu, ya. Udah masuk. Nah, udah masuk. Artinya supaya lebih selektif karena memang kesulitan untuk bisa kita bersedekah terkecuali dengan undang-undang. Padahal enggak begitu, enggak gitu. Tapi ya paling tidak kita bersedekah ya. Karena zakat itu tidak dihitung bersih, dihitungnya kotor itu. Jadi kita makan kadang-kadang menjakati padi itu kalau sudah pakai ongkos segala macam, sisanya baru zakatin. Salah, enggak, jangan, ya. Gitu, dibersihin, dipanen, dijemur sampai kering, ditimbang nisab apa tidak di situ. Itu kudunya mah. Cuman kita mah kadang-kadang kan kalau gitu mah ya itu, makanya mungkin bukan tidak makmur negara Indonesia, bukan tidak subur karena pengelolaannya aja mungkin yang belum begitu istilah benar-benar. Sebenarnya di Indonesia kalau zakat malnya aja sudah bisa berjalan, luar biasa. Nggak ada lagi masjid kita harus minta, nggak ada. Sekarang baru 0,5% zakat itu se-Indonesia, zakat mal, ya. Kalau sudah 20% aja, udah kaya udah, ya, udah kaya, udah bolak-balik ke Mekah lagi pejabatnya. Nah, kira-kira begitu. Zakat namanya zakat profesi, zakat penghasilan, gitu, zakat penghasilan. Yaitu kan udah ada standarnya, yaitu penghasilan 4 juta satu bulan itu ada. Ya, 4 juta itu berapa itu? 100 ribu. Udah 100 ribu ini gitu-gitu jajan aja udah. Ya, itu. Ya kan 4 juta kan 100 ribu, ya. Iya, itu. Silakan, barangkali masih ada. Ayo. Silakan. Kasih itunya. Silakan. Kalau misalkan kita mau ngodo sholat, ya, harus di waktu sholat itu juga atau bebas? Kodok. Iya. Ya. Kodok itu sunahnya tertib. Kodok dohor
waktu zuhur, qada asar sebelum sholat asar, bukan sebelum waktu asar ya, sebelum sholat asar. Bagaimana kalau dilakukannya setelah sholat asar? Boleh ya, karena ada sabab. Yang tidak ada sabab itu baru haram habis subuh, habis asar. Kalau tidak sabab, kalau bayar utang bebas, mau kapan bebas. Sholat siang bayar malam lunas, sholat malam bayar siang yang penting mah dibayar. Tapi kalau bagus kemarin door ya kembaliin kemarin asar kembaliin supaya mendapat keutamaan waktu. Ya, boleh setelah sholat ya, ya. Bahkan kodo mah di luar sholat juga apa kodo mah, kodo ya, namanya utang 10 tahun kemarin boleh nggak dibayar sekarang? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh emang nggak bayar tuh. Boleh bu, boleh. Tertib boleh, nggak tertib boleh tuh. Katanya ini mah agak sibuk ya. Asar bayar dohor cakep, maghrib bayar dohor cakep, nggak usah di waktu maghrib aja. Kodo itu boleh. Sholat subuh pakai qobliyah Jum'ah boleh, gitu. Nggak kunut, nggak usah angkat tangan lah kunutnya, itu takut subuh. Ya kan angkat tangannya sunnah, nggak ngebatalin sholat kan, itu boleh. Ya daripada ba'diyah qobliyah istilahnya sholat subuhnya punya utang. Nah, tapi kemana bagi cakep niatnya kode subuh, sunnah kodonya kebayar, sunnah pada sebelum sholat ada 2 rakaatnya dapat pahala. Cerdas sedikit kita, bukan ngibulin hukum, bukan, karena hukum boleh kayak gitu. Karena ada hadis gak boleh tak tahu sholat sunnah kalau punya hutang sol. Nah itu terlalu ekstrim, padahal yang ngomongnya hutang sholatnya segudang. Nah silakan bu, boleh bu ya, silakan. Udah ya tuh. Bapak kali masih ada, bebas. Mestinya nih mak Ustaz di ngajinya 1/4 jam, diskusinya sesudahnya nih. Ngaji enakan begitu kayaknya. Tuh. كمال الوجود بذكر الإله وتصف